Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar kita semua? Kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena Dia yang memelihara, Dia yang menyertai kita, sehingga sore hari ini kita boleh sampai di tempat ini. Siapa yang siap memuji menyembah Tuhan? Siap menyenangkan hati Tuhan ya. Mari sebelumnya kita satukan hati untuk kita masuk dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Dia yang akan memimpin jalannya ibadah kita. Kita hanya fokus perhatian memandang Tuhan dalam hadiratnya, sehingga kedatangan kita tidak sia-sia di tempat ini. Kita pulang di dalam perubahan, pemulihan kehidupan, keimanan kita yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami boleh ada tetap di dalam kasih karuniamu sampai sore hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh teramat baik, yang kami rasakan dan kami tidak bisa dan dapat membalasnya Tuhan. Kami hanya bisa menyenangkan hatimu lewat ketulusan hati kami Tuhan, untuk memuji, mengagungkan Engkau, Allah yang dahsyat perkasa dan Allah yang sungguh teramat baik. Dan juga Tuhan, kami bisa menyembah Engkau Tuhan, karena kami Tuhan Yesus tidak mampu untuk melakukan sesuatu Tuhan. Tapi sore hari ini kami percaya Roh Kudus sudah hadir di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan kami Tuhan, untuk kami dapat Tuhan menaikkan segala korban syukur pujian kami kepadamu Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih kami atas kebaikan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami datang. Kami tidak datang dengan beban dan permasalahan kami. Kami datang dengan korban pujian syukur bagi Engkau Tuhan, yang akan kami naikkan, lulukan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tanggalkan segala beban permasalahan hidup, sakit penyakit kami. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya, ketika kami pulang, kami akan mendapatkan jalan keluar. Kami akan mendapatkan kesembuhan Tuhan Yesus. Kami akan mendapatkan pemulihan atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang baik atas semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami memohon kuasa-Mu Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan, terutama hamba-hamba-Mu yang sudah Kau percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam pekerjaan-Mu yang kudus ini Tuhan. Hamba-Mu WL Singer, tim musik Tuhan Yesus, multimedia, Aser, bahkan pelayanan doa dan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami semua sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam kerinduan hati kami. Urapi kami Tuhan Yesus sore hari ini, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah urapan itu atas kami, penuhi kami Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, roh sukacita itu juga ada di dalam kehidupan kami, hati kami, mulut lidah kami sore hari ini, dan siap untuk kami eluk-elukan nama-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap persekutuan kami kepadamu Tuhan, ada kuasa-kuasa di udara, yaitu kuasa iblis, roh-roh jahat, roh-roh pengacau, roh-roh yang tidak membuat kita fokus pada setiap acara-acara ibadah. Kami tahu itu hanya datang dari si iblis dengan para sekutunya Tuhan Yesus. Apapun bentuknya Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami memakai nama di atas segala nama Tuhan Yesus, di mana di dalam nama-Mu itu Tuhan, kuasa iblis dikalahkan, dipatahkan, dihancurkan, dan lari Tuhan melanggang Tuhan Yesus. Dan sore hari ini kami panggil, hei kuasa kegelapan, iblis, roh-roh jahat, roh-roh pengacau yang mungkin masih ada dalam udara ini, atau yang ada dalam sudut-sudut ruangan ini Tuhan Yesus, kami patah Engkau di dalam nama Yesus, kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dan kami perintahkan Engkau keluar, sehingga hanya Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga pendengaran kami, di mana kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan penuh sukacita, kami siap dengan
kerinduan yang berapi-api untuk menyenangkan hati-Mu sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Glory, haleluya. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Katakan, kami berkumpul. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi kami. Haleluya Yesus. Curahan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Katakan, berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Katakan dari hati kita, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, ya Yesus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, ya Tuhan, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Yang belas kasihan-Mu Bapa, ya
kami butuhkan sore hari ini Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripadamu. Kami butuh urapan-Mu sore hari ini Tuhan. Oh, bagi kemuliaan-Mu membanggakan hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, biar belas kasihan-Mu Bapa. Haleluya, biar belas kasih. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Tubuh jiwa roh kita menyembah sore hari ini. Curahkanlah, haleluya, Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk yang rindu melayani Tuhan. Katakan sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh, haleluya, bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa. Ya Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Katakan sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, belas kasihan-Mu Bapa. Sekali lagi, haleluya, biar belas kasihan. Mulai menyembah Dia, mulai memuji meninggikan Dia. Hirawata sangalawata yarawata, ya Yesus, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Semua katakan sampai seluruh negeri ini, haleluya, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh bumi ini, negeri ini, haleluya. Oh, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi yang mencintai kota kita. Katakan sama-sama, sampai memenuhi kota kami, haleluya, sampai
seluruh kota kami. Haleluya. Sampai desa kami, oh, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi dengan penuh iman harapan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Tinggikan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, ku muliakan Engkau ya Allahku Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kaulah Allah yang layak disembah. Yesus Kristus, penuhi negeri ini, penuhi bumi ini dengan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu atas bumi, atas negeri ini, kemuliaan-Mu atas kota kami, atas desa kami, dan seluruh pelosok-pelosok Banyuwangi ini Tuhan. Haleluya. Jiwa, biar roh kita menyembah Dia sore hari ini. Dia ada di tempat ini. Tujuan kita menyenangkan hatinya. Haleluya. Dengan memuji, dengan menyembahnya. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Glory Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kemuliaan-Mu. Begitu indah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Glory, haleluya. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan bagi Tuhan ya Yesus di tempat maha tinggi. Kau
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh negeri penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, seluruh negeri penuh yang cinta kota kita, katakan seluruh kota. Haleluya, haleluya. Seluruh kota penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Glory Yesus. Yang siap menyenangkan hati Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi, apa kabarnya? Kuat, luar biasa. Shalom. Mari bangkit berdiri. Hari ini, sore ini kita dipanggil di dalam panggilan Tuhan untuk mengagungkan Dia. Haleluya. Glory. Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari dan juru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua. Amin. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilan, bersiap maju janganlah lengah, saling kita kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, di kami semua bangkitlah gereja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua. Kita semua dipanggil sore hari ini dalam hadirat-Nya untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa. Sama-sama katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah. Haleluya. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah. Api Kristus tercurah sore hari ini, bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Sekali lagi ya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga,
kami semua bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami, bangkit, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Segala Raja, sekali lagi segala Raja. Segala Raja. Tetap memuji Tuhan karena Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kami datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kami datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Katakan, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus, Yesus Raja, Yesus Raja Maha Besar. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mau menguji lagi? Besok minggu depannya. Minggu depan kita bersuka cita kembali berapi-api untuk memuji menyenangkan hati Tuhan ya. Nanti tiba saatnya kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Dia sudah kita senangkan sore hari ini dan Dia siap membagi, memberikan berkat kebenaran firman-Nya. Untuk kekuatan kita tahu dunia semakin kacau saat ini, tetapi orang-orang yang dipimpin Tuhan akan tetap ada di dalam jalan yang baik. Amin. Haleluya. Katakan, bila aku buka mataku Tuhan, aku akan melihat kebaikan-Mu, sehingga kami terkagum. Kami akan melihat karya-karya-Mu, sehingga kami akan tersanjung karena Engkau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila
Kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Lah ku buka mata, ku lihat wajahmu, ku terkagum. Lah ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Haleluya. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin rindu dan ingin mengenal Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal. Haleluya. Semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk mengatakan sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu. Oh, dan ku mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, memang mengenal akan Tuhan itu bukan tentang 1 hari, 2 hari, 3 hari, Haleluya. bahkan setahun 2 tahun, tapi mengenal Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Bahkan ada orang yang ketemu Tuhan, mengenal Tuhan ketika di ajal hidupnya, di ujung ajal hidupnya. Karena Tuhan gak terbatas, saudara. Makanya kita harus cari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa mencari, dia akan mendapatkan. Hari ini katakan, condongkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Carilah kerajaannya, carilah wajahnya. Sekarang dia masih berkenan ditemui, saudara. Hari ini datang kepada Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, dengan segenap hati kita sama-sama katakan haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Ku ada untuk menjadi penyembahmu, katakan sama-sama. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan ku ada menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dengan iman teguh katakan sama-sama, kami ada. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sembah Dia, saudara. Biarlah lagu ini hanya untuk Tuhan saja. Dari mulut kita, dari hati kita, hanya bagimu ya Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Hanya bagimu. haleluya. Lagu hanya bagimu. Tinggikan Ku cinta Kau selamanya. Angkat tanganmu, sembah Dia, saudaraku. Oh, sana, oh, sana, di hadapan tatamu kami mengagungkan, kami menyembah. Bagi Dia, bagi Yesus, haleluya, Jesus. Bapa kami yang kekal, peganglah tangan kami Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Haleluya. Namamu berkuasa, hidup kami ada dalam-Mu Tuhan, ada dalam-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memerintah. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami menyatakan kami sebagai penyembah-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai sahabat-Mu, sebagai umat-Mu. Dan hari ini Bapa, kami merayakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami segenap jemaat-Mu ingin mendengarkan firman Allah. Kami tahu bahwa firman Allah adalah firman yang hidup, yang bisa membuat kami segar rohani kami. Karena kami tahu dunia membuat kami lemah, tapi firman Allah membuat kami kuat dan terus kuat dan terus kuat sampai pada kemuliaan yang akan datang. Dan hari ini Bapa, kami memutuskan taat dan percaya atas firman Allah. Roh Kudus Tuhan, tolong bentuk hati kami. Inilah ladang yang subur. Tuhan tolong berikan benih firman yang dahsyat itu, sehingga pertumbuhan kami adalah pertumbuhan yang dahsyat yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tolak segala merpati-merpati yang akan mencuri benih dari iblis. Kami hanya undang merpati daripada Roh Kudus. Dan hari ini Bapa, kami mau tahu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala gangguan pengalihan, segala apapun yang mencuri sukacita dan berkat ini, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya undang Roh Kudus masuk dalam hati kami, berotoritas penuh
atas kami semuanya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, kata-kata ini biarlah kata-kata firman yang keluar Tuhan dari hamba-Mu, biar kemuliaan-Mu yang nampak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku yang semua yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau sudah duduk santai, mari kita dengarkan firman Allah. Shalom. Yang di belakang semua shalom. Ya, puji Tuhan. Semua ganteng-ganteng ya. Bro Pascal juga, wah, baru. Ya, puji Tuhan. Oke, kita akan dengar firman Allah. Kita bawa di Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Sebelum saya membuka, kita baca sama-sama 1 sampai 9. Saya mohon dengan hormat, saudara bangkit berdiri. Kita baca ayat 1a, b dan sampai ke 9. Saya baca 1a, b ya saudara. Terus saudara baca yang kedua sampai yang seterusnya, kita bergantian, dan ayat 9 kita sama-sama. Oke, puji Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru. Demikian bunyi firman Allah. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, kan? Dalam bulan yang bulan itu datanglah firman Tuhan antara Hagai. Katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Tapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sama-sama. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ada amin? Amin. Silakan duduk saudaraku semua. Nah, ini tentang bagaimana bangsa Israel dapat perintah dari Tuhan. Ketika itu Nabi Hagai dan Zakaria juga dapat hal yang sama. Ngomong sama segenap bangsa Israel, harus bangun satu rumah ibadah lagi, karena waktu itu sudah di pembuangan, hancur semua. Semua bait suci di dalamnya. Kalau sekarang kita lihat ada piano, ada apa semua ya. Kalau dulu ada emas, perak, ada juga batu permata di dinding-dinding, lapis emas dan lain sebagainya. Itu diangkut semua ke Babel saat itu. Nah, ketika Babel dikalahkan oleh Raja Media dan Persia, jatuhlah Babel. Akhirnya ada satu momen yang pernah saya bawakan beberapa bulan yang lalu. Raja Kores ini dipakai Tuhan. Raja Kores ini bukan orang Israel, saudara. Raja Kores ini raja dari Persia, dipakai oleh Tuhan. Dikatakan dilembutkan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel saat itu. Dari tawaran berpuluh-puluh tahun, akhirnya dibebaskan karena dekret Raja Kores saat itu. Disuruh pulang, sudah pulang, bangun bait suci yang sudah runtuh itu. Nah saat itu ya saudara. Tapi kita baca hari ini ada ketakutan dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kenapa? Yang pertama, mereka menunda-nunda apa yang difirmankan Allah. Enak saudara. Padahal orang Israel ini sudah suruh pulang. Ketika sudah pulang, bangun. Sudah disuruh bangun. Bangunan itu bait Allah. Sudah ada perintahnya. Tapi dikatakan firman Allah, kamu ini gimana? Kalau kita baca selengkapnya, kamu ini mementingkan kepentinganmu. Lihat kamu ya, nanti lihat
Kamu sudah tak suruh bangun bait Allah, tapi kamu mementingkan kepentinganmu. Sampai akhirnya di zaman kerajaan Kores lewat, itu Darius namanya. Habis Kores itu Darius. Itu masih belum dibangun, saudara. Jadi sampai saat ini Tuhan ngomong apa? Jangan takut, jangan takut. Karena saat itu ternyata Tuhan marah, mengingatkan lagi sama bangsa Israel. Bangun, bangunan. Karena apa? Pemulihan itu, pembangunan bait suci, itu dilambangkan oleh pemulihan hubungan daripada Allah dan manusia. Allah pengen dekat sama umatnya saat itu. Dan Allah bukan cuma pengen dekat, Allah pengen memperbaiki sifat dan tabiat dari manusia saat itu. Yang egois, yang jauh dari Tuhan, dan benar-benar di luar keselamatan. Allah mirip sekali, makanya diingatkan lagi. Kamu lihat, kalau kamu gak bangun-bangun, lihat itu. Harusnya kalau ada gandum 2 ikat, kamu cuma terima 1 ikat. Kasarnya seperti itu. Harusnya kalau kamu kerja dapatnya 50 kilo, cuma dapat 25 kilo, setengahnya. Lihat kalau kamu mementingkan dirimu sendiri, bangun entah. Bangun nanti tak pulihkan. Allah cuma ngomong gitu, saudara, sama umat Israel ini. Tapi ternyata akhirnya mereka sadar lewat Nabi Hagai ini. Oke, dibangun. Nah, setelah mereka membangun, ada orang-orang di seberang sungai Efrat, ya, orang-orang jajahan juga, jajahan Persia dan Media, saudara. Nah ini minta bangun, ayo tak bantuin bangun. Nah ini saya ceritakan dulu, saudara, sampai sebelum saya masuk. Ketika mereka bangun ngomong gini, Allah ngomong, tidak boleh, itu orang najis, di luar kehendak Allah, jangan ikut membangun. Hanya orang yang kudus yang boleh bangun. Di kitab Esra kita baca. Akhirnya apa? Ngambul, orang-orang ini ngambul. Kok gitu kamu? Kurang ajar kamu. Karena Tuhan tahu, satu, mereka tidak kudus, kedua, ada rencana licik. Ketika dia ingin ikut bangun dong, itu rencana licik. Akhirnya apa, saudaraku? Satu waktu mereka memfitnah. Ini orang-orang yang tidak tahan uji, ya. Saya berharap di tempat ini tidak ada orang yang suka memfitnah karena kecewa. Ada amin? Kalau dulu, saudara, saya bertobat hari ini. Ketika saya pernah saksian di Youth, ketika saya pelayanan di Malang, waktu itu masuk Batu TV, saudara. Dari Surabaya itu saya sudah kamu nanti ngedrum ya. Wah, saya udah latihan itu 2 jam perjalanan, saya denger terus latihan. Ternyata di sana ada pemain drumnya, saudara. Saya kecewa hari itu. Kok seperti ini ya pengaturannya? Masih kecil, saat itu umur 17 atau 16 tahun. Ketika itu akhirnya saya mempengaruhi saudara saya. Kalau di sini hadir itu Rizky namanya. Kamu gak usah pelayanan. Karena satu hamba Tuhan ngomong gini, itu kosong, ada 1 kosong bagian dulu overhead, saudara. Nggak pakai ini, overhead yang pakai mika ada tulisannya itu digeser-geser. Kamu overhead ya? Nggak usah, karena saya kecewa hari itu. Itulah tabiat orang yang belum dewasa, saudara, yang belum dikuduskan. Dan ketika saya dalam perenungan saya mikir, kok seperti itu ya saya? Terlalu keji banget di hadapan Tuhan. Dan sampai saat ini saya bertobat, saudara. Nah, inilah tabiat orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Tuhan hadir suruh memulihkan bait suci supaya terhindar dari seperti ini. Yang kudus disendirikan yang kudus, yang najis biar yang najis. Dan saat itu mereka menyebar fitnah. Keraja sana ngomong apa? Awas, ini bangsa pemberontak. Kalau kamu nanti bangsa ini bangun bait suci, kalau dia bangun tembok-tembok lagi, benteng-benteng, dia bisa memberontak. Sampailah ke telinga Raja Darius, terusan daripada Raja Kores. Nah, saudara, semua sudah bergejolak Timur Tengah saat itu, pengen nyerang Israel. Tapi apa? Dikatakan Raja Persia ini, oke, saya selidiki. Diselidiki, saudara. Ini orang raja luar biasa. Diselidiki dan akhirnya ada kebenaran yang luar biasa. Nah, dekretnya Raja Kores ini disuruh bangun, suruh pulang, suruh bangun. Gak ada yang salah. Terus ada lagi di bawahnya. Ini semua harta, semua emas, perak yang sudah berada di dalam bait Allah dulu di Yerusalem, yang dipindah di Babel, suruh kembalikan tanpa ada hutang satupun. Wah, saudara, ternyata apa? Ketika itu posisinya bangsa Israel itu membangun satu mesbah, bangun satu bait Allah, itu enggak ada. Mereka takut dibunuh, mereka takut diserang, dan mereka juga takut kekurangan. Makanya tadi kita baca, saudaraku, mereka sepertinya menangis kayak, aduh, enggak kayak dulu ini. Aduh, ini biasa aja, ini enggak ada emas, enggak ada perak, kita kekurangan uang.
Posisinya seperti itu. Nah, ketika lewat fitnaan ini saudaraku, Tuhan bisa membalikkan itu jadi berkat. Sampai ke telinga Raja Darius, tadi ada yang ketinggalan ini. Enggak cuma mereka boleh untuk membangun, tapi dia juga harus menerima dulunya yang rampasan dikembalikan lagi. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi semua barang-barang daripada perampasan yang tadi, kembali lagi ke Yerusalem. Nah, akhirnya mereka bisa membangun. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini biasanya terjadi sama kita, saudaraku. Nah, hari ini saya mau menyampaikan dua hal, ya. Dua hal, ya. Jadi Tuhan ingin bilang kuasa Dia itu lebih besar daripada ketakutanmu. Tuhan itu pengen bilang bahwa jangan takut, maju aja, kerja, saudara. Lihat di ayat 5, saudaraku. Ya. Di ayat 5 dikatakan, ada perintah inti dari Tuhan di dalam pasal ini dikatakan bekerja. Tampilkan ayat 5, dikatakan apa? Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Tuhan menyemangati mereka, saudaraku. Dan lain juga, jangan takut, ayat 6 adalah kata jaminan dari Tuhan tentang keikutsertaan kita terhadap jalannya Tuhan. Jangan takut, kerja. Jadi dia ngomong apa Tuhan? Kamu sama saya, kamu kerja aja, jangan takut. Nah, saudara, hari ini ingat ada dua kata kunci ini apa? Bekerjalah dan apa? Jangan takut. Katakan kiri kananmu, bekerjalah, jangan takut. Haleluya. Oke, kita masuk dalam pengajaran intinya. Jadi apa yang dibangun? Kok suruh kerja? Kok jangan takut? Apa yang dibangun, saudaraku? Oke, kita saudara akan masuk. Apa yang dibangun? Saya yang dibangun, saudara yang dibangun. Ada dua gereja, ya. Nanti kita bahas. Kenapa? Kok saya yang dibangun? Ya, kok gereja juga yang dibangun? Karena saya adalah gereja yang dinamakan apa? Bait Allah yang dinama kita dan Roh Kudus hadir di sini. Persekutuan kita itu lewat saya dan saudara, personal. Ya. Nggak ada orang titip persekutuan. Misalnya Tante Indri menyembah, aku titip ya doa sama Tuhan, aku titip ya ibadah, nggak ada. Aku titip ya doa malam, aku titip, nggak ada. Kalau dinamakan gereja, kita sendiri adalah satu pribadi yang dinamakan bait Allah yang diperuntukkan ketemuan sama Roh Kudus. Jadi setiap orang tidak sama. Keindahan dalam hatimu, keindahan dalam rohanimu, keindahan dalam berpikir kita itu enggak sama. Ada yang dikenalkan dalam pikirannya, ada yang sudah dibaptis Roh Kudus, ada yang sudah berpikir selayaknya Tuhan berpikir, itu enggak sama. Makanya dikatakan kita harus membangun diri kita sebagai gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dibangun? Gereja ini, loh kenapa? Gereja fisik kita akan belajar, saudaraku. Gereja adalah tempat perkumpulan orang-orang kudus yang disanya bisa menyelamatkan, yang disanya bisa yang namanya untuk mendidik, memuridkan. Saudara. Ayo kita lanjut lagi. Mengapa bait Allah harus dibangun? Hagai 2 ayat 6. Ayat 7, saudaraku. Kenapa harus dibangun? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa dikatakan? Sedikit ya. Kenapa gereja harus dibangun? Ada dua perintah yang utama. Siapa yang ingat? Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu, dan kasihilah siapa? Sesama. Ini gereja. Gereja personal dan gereja untuk orang-orang dikuatkan. Semua, saudara. Ini dua tentang bagaimana saudara mengasihi diri sendiri, Allah, dan juga mengasihi orang lain. Jadi dua gereja ini tentang sesuatu yang penting, harus dibangun. Kenapa harus dibangun? Kita baca. Karena apa? Sebab beginilah firman Tuhan, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saudara, ini satu hal yang urgent, yang darurat. Kalau nggak segera dibangun personal saudara dengan gereja ini nggak berkembang, nggak dibangun, saudara akan mengalami goncangan. Makanya banyak orang nggak tahan sama goncangan ekonomi, ya,
goncangan apapun dalam rumahnya nggak tahan. Karena apa? Dia nggak membangun dirinya, dia nggak membangun gerejanya, komunitasnya. Gereja banyak yang pindah antara gereja satu dengan yang lain pindah. Kenapa? Tidak membangun gerejanya secara rohani. Bahkan kalah fasilitas, mereka pilih yang di sana. Inilah tentang uji dan ujian. Tahan uji dan tidak tahan uji, saudaraku. Maka saudara harus dibangun, karena nggak lama lagi semua akan digoncang-goncangkan. Supaya tersisa siapa yang tidak dapat digoncangkan, itu yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kembali saudaraku, apa daruratnya? Oke. Ayat 25 kita baca. Ini adalah daruratnya saudaraku. Caranya kita bisa ngerti. Saya bacakan, saudara menyimak. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Siapa dia? Tuhan Yesus. Yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara di sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Saudara, menggoncangkan bumi. Dikatakan apa? Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ketika zaman Musa saat itu, Israel takut ketika ada suara Allah di Gunung Sinai, saudara. Bahkan dikatakan kalau di gunung itu kambing saja, kalau melanggar kekudusan, dia melalui garis yang dibuat, dia masuk, harus dirajam, harus mati. Itu kambing. Ketika ada suara Tuhan bergemuruh, Israel takut, saudara, saat itu. Ya. Jadi jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Ya. Ibrani 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Saudara, ini janjinya adalah janji untuk menggoncangkan lagi, supaya pengujian ini terjadi atas kita umat-umat Tuhan di bumi ini. Dikatakan apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi dikatakan menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Saudaraku, hari ini perintah Allah di sana dikatakan menekankan pada keselamatan dan misi penyelamatan segera. Berarti segera. Tentang bagaimana kita yang selamat dan kita juga menjadi sarana keselamatan. Ada amin? Yuk. Yang pertama, diselamatkan. Ini membangun diri. Kita yang diselamatkan secara personal. Pak Gembala, kira-kira keselamatan bisa nunut apa enggak? Enggak bisa. Ya, enggak bisa nunut. Berarti pengembangan diri, membangun diri atau gereja private dengan Roh Kudus, ini harus, saudaraku. Yang pertama, hagios. Eklesia itu nanti, gereja. Ini kita eklesia, perkumpulan orang-orang kudus. Ini eklesia. Tapi hagios, ini bagaimana tentang kualitas. Kualitas orang yang berprofesi, kualitas orang yang bisa melayani, kualitas orang yang bisa mengerti firman. Ini hagios, pribadi, saudara ya. Bahasa Yunaninya hagios. Saudara, kita pribadi menerima hak dan warisan kerajaan sorga. Amin. Ada yang belum menerima kerajaan sorga? Kalau belum ada, baptis dulu, saudara ya. Oke. Jadi ada di Yesaya, saudara. Kenapa kita harus membangun? Bagaimana kita harus membangun, saudaraku ya? Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Dalam Yesaya dikatakan, apapun warna dosamu, merah seperti kermisi, maupun seperti darah pun, dia bisa menyucikan saudara dan saya. Bagai selembut salju, seperti bulu domba yang murni. Saudara, di Yesaya, baca aja. Jadi orang yang mau bertumbuh, mau membangun personal hagios, menjadi orang yang berkualitas, harus membangun dirinya. Yang pertama, tobat. Kalau kita sudah baca dari Kejadian sampai Maleaki, saudara, itu nabi-nabi selalu ngomong bertobat. Bertobatlah, berbalilah pada Tuhan. Hari ini siapa yang masih mengenakan wajah lama, yang masih mengenakan tubuh yang lama, bertobatlah.
Karena orang yang tidak bertobat adalah orang yang dibenci Allah. Sudah ada pertobatan, dia sudah tobat, tapi ngulangi lagi. Bukan dibenci orangnya ya maksudnya ya, dosanya yang dibenci Allah. Saudaraku, tapi kembali pada Tuhan itu menyiratkan bahwa saudara sadar, saudara butuh Tuhan. Itu yang pertama. Kembalilah kepada Tuhan. Bagaimana bertumbuh yang kedua? Kumpulkan minyak ilahi. Minyak ilahi, saudara ingat 5 gadis darah yang bodoh dan 5 darah yang bijak. Siapa yang minatnya habis? Yang bodoh. Yang bodoh itu selalu tidak mau belajar. Yang bodoh selalu tidak mau ambil bagian yang terbaik. Yang bodoh selalu tidak merencanakan sesuatu. Yang bodoh selalu merasa bahwa oh hidup ini masih lama, oh waktunya masih lama, santai aja. Atau dia merasa sebentar lagi, gak usah siap-siap deh, segini aja cukup. Itu yang bodoh. Bodoh rohani selalu mengira bahwa pendapatnya itu benar. Bodoh rohani selalu mengira bahwa pendapatnya atau pengetahuan yang dia dapat itu adalah satu hal yang mendasar dan sangat benar. Tapi saudaraku, inilah kebodohan. Yang benar adalah hanya daripada firman Allah. Akhirnya apa? Minyaknya habis. Jadi minyak ini apa ya? Minyak rohani, minyak ilahi. Bagaimana kita bisa dapat minyak ilahi, saudara? Kadang orang ini bingung, minyak ini apa ya? Minyak itu bisa jadi urapan. Minyak itu juga bisa jadi tentang satu hal yang dipercayakan. Minyak itu juga satu hal yang berarti kepercayaan Tuhan. Minyak itu juga yang berarti salah satu pengutusan Tuhan. Saudara, ketika Daud diurapi dengan minyak, itu berarti Tuhan berkenan dan Tuhan utus. Saudara juga sama, ketika saudara beroleh minyak, berarti saudara sedang mengumpulkan perkenanan ilahi. Lihat saudaraku, nah terus gimana dapat minyak? Nah ini ada harganya saudara. Kita seringkali ngomong begini, kalau di sorga itu adalah satu hal yang megah sekali, makanya harus bayar harga di bumi. Nah harganya ini apa? Orang yang mengumpulkan minyak ini harus bayar harga, ada harganya saudara. Yang pertama, harganya itu sebenarnya nggak mahal. Cuman ini memerlukan keputusan pribadi. Yang pertama apa? Waktu yang dikhususkan untuk beribadah, berdoa, dan menyembah. Bukan tentang waktu sisa, tapi waktu yang dikhususkan itu bayar harga. Kalau waktu sisa nggak ada bayar harga, saudara. Kalau waktu sisa itu berkata tentang bagaimana waktu yang koret-koret, sisa-sisa, yang jelek, juga berkualitas. Itu enggak bayar, itu orang dikasih gratis pun enggak mau. Ada di sini orang yang mau dipacari atau dinikahi karena enggak ada pilihan lagi? Enggak ada. Saya enggak mau kalau dinikahi seorang, misalnya saya cewek ya, dinikahi seorang pria karena dia enggak ada pilihan lagi. Cuma saya pilihannya, saya enggak mau. Saudara mau? Ini harganya. Harganya ketika saudara bisa membangun dirimu sendiri adalah berikan waktu komitmen untuk Tuhan. Jangan sisa-sisa. Ini harga yang saudara harus bayar. Ya, seperti apa? Siapa contohnya? Saudara, Daniel, minyak itu dia dapatkan. Ya, ketika dia itu berdoa 3 kali sehari di rumahnya menghadap Yerusalem di pembuangan, saudaraku, dia enggak mikir hari itu dia dapat apa. Dia enggak mikir hari itu dia mungkin begini, ketika dia berdoa, aku pengen sukses, enggak, dia cuma pengen bersekutu, dia cuma pengen menyediakan yang terbaik bagi Allahnya, supaya dia dapat perkenanan tadi. Minyaknya ada, saudaraku, lihat saudaraku, seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Ketika Daniel masuk dalam gua singa, apa yang terjadi? Momentum ilahi terjadi. Ketika dia dalam kesukarannya, minyaknya itu menolongnya dia. Ketika ada kesusahan, perkenan Tuhan hadir, Tuhan tolong. Tuhan hadir untuk menolong setiap orang-orang yang berkenan di hadapannya dan di hatinya. Nah saudaraku, hari ini banyak orang merasa begini, oke, saya menyediakan waktu untuk beribadah, tapi baru 10 menit, baru 15 menit, sudah mulai garuk-garuk. Saya kalau di belakang, kalau di depan saya lihat orang-orang itu kadang saya kasihan. Banyak orang cari perkenanan itu di khotbah di gereja itu karena menyenangkan hatinya sendiri. Wah,
khotbahnya bosan, sudah saya main HP saja. Khotbahnya enggak menyenangkan hati, saya main HP saja. Khotbahnya seperti ini, saya tak kesana saja, saya tak mondar-mandir saja, saya tak garuk-garuk saja. Padahal saudaraku, bukan firman yang harus nurut saudara dan saya, tapi saudara dan saya harus nurut sama firman. Ini miris. Makanya orang gak bisa dapat minyak ini karena mereka merasa apa yang mereka rasa itu yang penting. Gak mau bayar. Itu. Kalau saudara mengerti hal ini, saudara akan dapat minyak seperti ketika Daniel dapat di masa sukar, dia bisa tetap menyala. Roh Kudus tetap ada di sana. Saudaraku. Ya, yang kedua, saya akan cepat saja. Yang tadi kumpulkan minyak ilahi, seperti keteguhan hati. Tadi kumpulkan minyak adalah waktu yang dikhususkan untuk berdoa dan mengerti firman Allah. Yang kedua sekarang adalah keteguhan hati dan ketaatan di masa sunyi, saudara. Seperti Yusuf, kita nggak usah Yusuf itu adalah satu pribadi. Ketika dia di masa sunyi, dia nggak ngerti masa depannya dia kenapa ini kok seperti ini. Katanya jadi raja, katanya jadi pemangku, katanya jadi pemimpin, tapi kok seperti ini, jadi budak, masuk penjara, difitnah, dijual, sampai dia berteriak, ini ya apa Tuhan? Tapi dia tetap fokus sama apa yang dia dapat. Tetap dia berharap pada Tuhan di masa sukar, di masa sunyi, dia tetap taat. Bahkan ketika dia dapat satu kesempatan untuk naik jabatan, mungkin dapat ceperan, karena saat itu Nyonya Potifar itu menawarkan satu hal yang menarik bagi kaum lelaki. Ya habisnya lelaki itu kaum lelaki itu kelemahannya pada wanita. Tapi akhirnya apa? Ketika Yusuf menemui kelemahannya dia lari. Dia taat dalam kesukarannya dia. Akhirnya apa? Minyak yang dia benar-benar peroleh, akhirnya apa? Benar-benar menyala bagi kemuliaan Tuhan. Dia jadi berkat, dia jadi terang. Bahkan seluruh saat itu, entire world, seluruh dunia, di sana pusatnya, yang hanya di sana tidak terjadi kelaparan, kekeringan, karena Yesus sudah mengerti. Dia bersiap. Minyak itu tentang bersiap, saudara. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, itu menabur dan mencurahkan air mata. Kita loncati saja. Itu yang pertama untuk membangun pribadi. Yang kedua, misi penyelamatan, saudaraku. Ini tentang membangun gereja. Bukan karena nanti kita ada pembangunan, kita ada ini, enggak. Misi penyelamatan adalah membangun gereja atau tempat perkumpulan orang kudus, atau namanya eklesia. Ya, eklesia itu tempat orang-orang kudus yang berkumpul. Nah, jadi hal yang bisa membuat orang lain diselamatkan dan dikuatkan itu di gereja. Nah, di gereja ini terjadi pemuritan, saudara. Di gereja ini terjadi yang namanya pembapaan, penggembalaan, pendewasaan dan pengutusan. Karena dari sini akan lahir generasi-generasi yang luar biasa. Mas saudara juga harus peduli sama pembangunan gerejamu. Bukan cuma fisik saja. Kita dikaruniai fisik yang luar biasa, tapi tentang rohani juga. Saudara juga ngerti bahwa setiap yang dilakukan di gereja, apapun itu, bagian gembala, bagian jemaat, bagian pelayan, bagian apapun, bersih-bersih dan lain sebagainya, itu Tuhan uji, saudara. Jangankan yang berhubungan dengan hati, yang berhubungan dengan uang saja, Tuhan uji, saudara. Membangun gereja ini pun Tuhan uji. Siapa yang berkepentingan untuk ini dipersembahkan supaya dilihat orang, itu Tuhan lihat. Saudara lihat ayat terakhir, saudara. Tawarik 29 ayat 16 sampai 17. Oke, sudah mendapatkan? 1 Tawarik 29 ayat 16 sampai 17 saya bacakan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela. Saudara, garis bawahi bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Saudara. Lanjut saudaraku. Dan sekarang umatmu hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nah, dari pembangunan ini pun gereja, ini jangan dilakukan asal-asalan.
semua yang dilakukan di dalam rumah Tuhan tidak boleh sesuatu yang asal-asalan. Karena ditunjuk, tunjuk, wes, enggak ada hati. Karena pengen dilihat orang. Saya dulu saudara punya ada teman ya, yang melayani itu karena pengen dilihat orang. Tapi ya gak jadi apa-apa. Karena tadi itu, goncangan akan terjadi sampai yang enggak tergoncangkan itu bisa terjadi dan terdapat di sana. Akhirnya saudaraku, apapun itu yang dilakukan di dalam gereja harus dengan hati yang tulus. Ada amin? Ya. Jadi kalau kita sudah bangun dua hal itu, yaitu gereja pribadi dan gereja perkumpulan tadi, eklesia dan hagios tadi, maka akan datang momentum Tuhan. Momentum Tuhan itu apa? Saudara baca tadi di ayat yang ini. Kembali lagi. Di Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29, tolong tampilkan lagi. Bisa ditampilkan? Tidak bisa? Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab amin. Kenapa saya ngomong tadi? Proses. Taat. Sepertinya bosan saudara lihat ini, bosan. Sepertinya saudara dengar ini bosan. Setiap hari saya ngomongkan itu, setiap hari saya dengarkan itu. Saudara lihat. Nanti terakhir Tuhan akan menyatakan dirinya seperti api yang menghanguskan. Orang yang tidak tahan uji akan dihanguskan. Kenapa saya ngomong tadi? Karena saudara harus diproses dari awal hari ini sampai saudara mati nanti, itu sudah tahan uji. Ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai api yang menghanguskan, saudara sudah diuji. Saudara sudah menyatu sama Tuhan. Saudara nggak mati. Saudara sudah dikuduskan oleh kuasa Tuhan. Sepertinya biasa, tapi saudara kalau nggak melakukan ini, saudaraku, orang yang taat, orang yang mengerti firman Allah selalu diuji. Saudara ingat, di dalam nabi-nabi, ketika Tuhan nampak ke orang, apa dia cuma ngobrol, kamu lagi ngapain? Beol Tuhan, apa gitu? Kamu lagi ngapain? Makan Tuhan, apa makannya? Enak gitu. Enggak. Ketika Tuhan datang sebagai api atau sebagai guru guntur, dia selalu apa ngomong? Sana, pergi, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Ini salah satu yang bisa membakar saudara. Kok gak enak Tuhan? Kok seperti ini jadinya Tuhan? Tapi saudara, ketika saudara melalui itu, saudara akan bisa tahan uji. Hari itu adalah hari pengujian. Ketika saudara berlutut ketemu Tuhan, saudara jangan membayangkan saudara ada di dalam damai yang luar biasa. Saudara akan terus hidup dalam ketenangan, kedamaian dan sukacita. Ketika saudara ketemu Tuhan, konsekuensinya saudara akan selalu dilihatkan tentang apa yang saudara lakukan. Jangan lupa itu, jangan lupa perpuluhan, jangan lupa saudaramu kelaparan, jangan lupa hormati orang tuamu. Selalu seperti itu. Tuhan gak akan bengong-bengong ketemu sama kita. Makanya ketika kita ketemu Tuhan, setiap kita ketemu Tuhan itu adalah proses. Bagaimana saudara mengalami proses itu bersama Tuhan. Engkau mau berjalan kemana? Saudara lihat, setiap Tuhan menampakkan diri, dia selalu memberitahukan apa yang harus dilakukan. Wah, ini orang-orang gereja sekarang gak suka. Ya, sukanya orang-orang di sekarang ya udah gereja ke gereja aja, kerja aja, selesai aja. Tapi ini kenyataannya. Makanya kalau orang yang tidak pernah menyatakan firman Tuhan dalam kehidupannya, dia seperti orang yang didirikan di atas pasir. Ketika ada bencana, dia hangus. Hidupnya akan seperti rumput yang kering. Ketika ada api Tuhan yang menyambar, dia habis. Hidupnya seperti ranting yang kering, yang dikatakan dia hidup di luar Tuhan, yang tidak berkualitas. Dikatakan firman Allah, ini akan dicampakkan di dalam api, dibakar. Saudara, saya mau tanya saudara, mau diproses sekarang, dibakar seperti emas sampai nantinya muncul tahan uji, atau dibakar belakangan?
beneran. Amin. Ini loh mentalitas anak Tuhan. Tidak pernah orang itu tenang. Dikatakan kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kalau mau tenang bukan Tuhan tempatnya. Tuhan itu tempatnya kerja. Dua kata kunci tadi apa? Bekerjalah dan apa? Jangan takut. Berarti kalau kita masih ada di tempat ini berarti bekerjalah, jangan takut. Lakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Dengar firman-Nya, ngerti, jalan. Ada amin? Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya, kita muncul sebagai orang-orang yang tahan uji. Kita bersanding sama orang gak tahan uji, kita ada api Tuhan, kita tahan uji, yes, sana kebakar. Kita sukacita. Terima Tuhan Yesus, datang sama-sama Tuhan Yesus, masuk surga yang kekal, memerintah sama-sama Dia dengan luar biasa sukacita dan kemuliaan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Inilah ada dua dasar yang harus kita bangun, gereja pribadi dan gedung gereja juga. Karena ketika gereja Tuhan di tempat ini bagus, ketika gereja tempat ini fasilitasnya bagus, orang-orangnya berkompeten semuanya, maka potensi jadi berkat, potensi jadi penyelamatan itu sangat besar. Jangkauan kemana-mana itu sangat besar. Jadi dua hal ini adalah dua yang harus dibangun. Mari sama-sama bangun hidup kita, berkomunitas maupun pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdiri sama-sama. Saudara, kayaknya simpel ya firman Tuhan pada hari ini. Tapi ada makna yang tersirat yaitu dan tersurat. Daruratnya adalah tidak lama lagi Tuhan akan menggoncangkan. Tidak lama lagi Tuhan akan memilih siapa. Karena nanti yang disediakan bagi kita adalah kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Seberapapun umur saudara dan saya kerja, selalu ada yang bisa dikerjakan, selalu ada yang dari Tuhan. Karena kalau kita hari ini ada, berapapun usia kita, berarti kita masih harus bekerja. Pensiunnya nanti di sorga saudara, pensiunnya nanti sama Tuhan. Mari satukan hati, kita pujikan satu pujian. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ku rindu selalu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Kuasa-Mu sama katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu
bebaskan hidupku. Ku rindu selalu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu, saudaraku, Israel ketika dia memulihkan bait Allah, itu berarti hadirat Allah selalu ada di dalam bait Allah. Begitu juga hari ini kita. Mungkin banyak ketakutan kita ketika kita membangun, ketika jadi kita benar. Oh kalau benar-benar amat gimana ya? Aku gak ada ceperan. Oh kalau benar-benar banget gimana ya? Aku dibenci orang. Saudara, saya mau katakan, ketika ada beribu-ribu orang membenci saudara, ketakutanmu akan diubahkan jadi sukacita. Karena Tuhan punya berjuta-juta malaikat, bahkan berlaksana dan gak terbatas jumlahnya untuk membela orang-orang kudusnya. Jangan takut saudara untuk dunia memusuhi saudara, jangan takut. Seperti Israel ini takut dimusuhi banyak orang, bahkan dia takut kekurangan, tapi Allah bisa mengubah kutuk jadi berkat. Yang penting saudara ngerti, harus ada minyak di dalam bait Allah supaya api tetap menyala. Jangan padamkan api Roh Kudus. Roh Kudus hanya melawat sekali dengan api yang luar biasa. Itu bisa tetap menyala karena minyak yang ada padamu. Kalau saudara kekeringan dalam minyak, berapapun Roh Kudus hadir, engkau gak akan dapat momentum itu. Berapapun Roh Kudus lawat, kiri kananmu akan disembuhkan, kiri kananmu akan mengalami mujizat, tapi engkau gak akan dapat apa-apa. Mari dapatkan minyak itu supaya ketika Roh Kudus hadir, minyak itu ada, api Tuhan tetap menyala dalam hidupmu, dan berkat dan hadirat Allah selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Yes, sama-sama katakan, urapanmu ubahkan hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku bersekutu. Saya serahkan kepada WL. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, semalam seluruh hidupku. Katakan, urapanmu mengubah hidup. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, mati hadiratmu, mamalah seluruh hidupku. Urapanmu berikan hidupku, urapanmu ubah hidupku, urapanmu mengubah hidup. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sore hari ini urapannya, kebenaran firman yang mengubah hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan lewat mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Biar semua apa yang sudah kami dengar, semua sudah Kau kerjakan dalam karya-karya kebenaran firman-Mu Tuhan. Diteguhkan dan Roh Kudus mengurapi semuanya di dalam nama Yesus. Semua menjadi kekuatan untuk kami dimampukan berjalan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan, lebih baru, diperbarui dan diperbarui dengan hikmat, pengurapan marifat daripada-Mu Tuhan.
Peliharaanmu atas hamba-Mu, kesehatan, kekuatan jasmani, terlebih rohani, iman percayanya, keluarganya, istri, anaknya, semua dalam berkat pemeliharaan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dan sebentar Tuhan Yesus, bersama-sama kami dengan penuh sukacita kami akan memberikan Tuhan Yesus persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar lewat pengajaran-Mu Tuhan untuk memberikan persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika Kau melihat hati yang tulus memberi, Kau melihat hati yang penuh dengan sukacita, kuasa-Mu menjamah dan memberkati persembahan kami sehingga dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tidak menuntut balas Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Apa yang kami beri, janji firman dan hukum-Mu yang menabur, maka akan menuainya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memberinya pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh. Sekali lagi katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan lebih indah dari belang, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh. Sekali lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh. Semua katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yeah, katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri, katakan kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah, amin. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Haleluya, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, dengan iman katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah bunga di taman. Oh Yesus, katakan oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku. Berikan tepuk tangan, silakan duduk kembali. Kami beri kesempatan Bapak Gembala, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan, yang dimana masa-masa ini adalah masa penampian, ya, masa penampian. Jadi kita harus tidak boleh santai-santai, bekerja dan jangan takut, untuk kita pasti disertai oleh Tuhan, ya. Karena keselamatan nggak bisa nunut, ya. Jadi kita harus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Ada pengumuman di sini. Hari Kamis depan itu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus dimulai jam 5 sore. Kamis besok ini, ya, itu dimulai jam 5 sore untuk
persiapkan semuanya. Dan Jumatnya ada seminar guru-guru sekolah minggu dari Perwil 9 yang diadakan di tempat kita, di tempat ini, dimulai jam 5 sore juga. Yang di sini sudah terdaftar 71 orang yang datang, ya. Nah, di sini saya minta mempersiapkan juga musik, WL. Biasanya sebelum seminar kan ada puji-pujian awal itu, pembukaan, dan juga asar dilibatkan juga di sini. Dan juga ada persentase dari Pak Christopher untuk gereja kita. Saya persilakan. Oke, shalom. Ya, puji Tuhan. Ah, ini saudara. Ya. Jadi ini ada satu pemberitaan bagi kita. Kita akan membangun satu fasilitas di depan, karena kita dengan iman kita akan bangun nanti yang samping ini bisa bangun itu awal tahun 2007. Amin. Bisa nggak ini kira-kira? Bisa. Bekerjalah dan apa tadi? Jangan takut. Amin. Kalau bisa nanti kita tahap pertama di sini adalah pengecoran, itu di atas, pembongkaran dan pengecoran. Kalau cukup uangnya langsung. Kalau nggak cukup kita cor sampai depan selesai. Yang penting bawa ketutup dan rapi, tercor luar biasa ya. Nanti tapi tahun depan kita ngomongkan tahun depan. Nah, untuk antisipasinya ini kita akan tujuan pembangunan besok adalah menyediakan sarana atau sanitasi yang ramah usia dan mudah dijangkau. Nah, besok ini akan ada satu toilet di depan, itu ada 2. Yang satu toilet duduk, yang satu toilet jongkok. Nah, yang muda-muda, yang biasanya juga pakai yang jongkok, silakan. Ya. Kalau yang tua-tua, biasanya kalau sudah jongkok, susah untuk berdiri. Jadi ketika dia jongkok itu susah, makanya ada dipikirkan di sini adalah toilet duduk. Nah, jadi supaya ramah usia dan mudah dijangkau di depan sana nanti. Jadi kita tinggal ke depan ada toilet. Nah, yang kedua itu nanti yang kedua adalah tujuannya adalah mengantisipasi terganggunya sarana. Nanti kalau kita dibongkar atau kita dakcor di sini akan kesusahan akses ke belakang. Nah, akses ke belakang ini akan susah, jadi toiletnya itu akan tertutup nanti di sana. Bisanya cuma lewat sini, tapi kalau ibadah nggak bisa. Makanya besok akan dibangun toilet di depan sana, saudaraku ya. Ada 2 toilet dan itu bagus-bagus. Next. Nah, ini bahan-bahannya. Nanti saya share di grup apapun bahan-bahannya. Kalau kali ini iuran ini nanti Pak Gembala yang bisa mengadakan dan semua dihandle sama dengan panitia Natal yang kemarin sepertinya. Kalau nanti pembangunan di tahun depan baru nanti panitia yang handle. Hari ini panitia hanya mencoba mereng-rengkan. Semuanya itu sekitar 18 juta. 2 toilet yang bagus dengan toilet duduk dan toilet jongkok itu 18 juta. Nanti saya share bahan-bahannya, saudara harus lihat, saudara. Kita harus membangun dengan jelas dan dengan teliti. Nanti semua nota akan diupload juga ketika pembangunan terjadi, tidak akan ada yang terlewat. Semua akan digunakan untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, dan ada satu lagi itu depan. Nah, ada rencana juga Pak Gembala sudah ngobrol. Ini kan sekarang di pintu di samping ini. Nah, pintu di situ. Nah, itu akan ditutup dan akan diganti pintu kaca seperti di bank-bank, seperti di Indomaret ya, di depan sana, di bawah TV ya. Jadi nanti pintu masuk kita akan ganti di depan sana. Seperti gereja awal, gereja mula-mula dulu kalau sudah tahu itu sekitar 40 tahun yang lalu itu masih di depan sana. Itu pintunya. Nah, akhirnya diganti ke samping seperti ini. Besok kita akan ganti di semula tapi dengan desain yang modern. Itu sekitar semua pembelian kacanya dan ongkos-ongkosnya semua itu 4 juta rupiah. Ya, doakan saja. Jadi 18 dengan 4 juta sekitar
22 juta. Nah, ini dari saya, ini untuk kita semua, untuk jemaat supaya bisa menikmati fasilitas yang lebih baik lagi. Tolong didukung dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergembala. Puji Tuhan, saya kira seluruh jemaat ikut mendukung ya. Bukan mendukung hanya doa, tapi mendukung juga dana. Apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya nggak akan kita semakin miskin. Ya. Semakin kita berkorban pekerjaan Tuhan, Tuhan pun mengetahui apa yang menjadi yaitu pergumulan kita bersama. Karena semua yang kita kerjakan bukan untuk kuat gagah kita, tapi untuk juga menyempurnakan fasilitas gereja, di mana sehingga jemaat pada saat mau ke belakang nggak kesusahan lagi. Ya, dari sinilah kita untuk minta bersama-sama bersatu hati mendukung di dalamnya. Saya percaya di mana ada kesatuan hati, ada kerukunan, berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah sekilas daripada yaitu pengumuman pada sore hari ini. Mari kita tutup ibadah pada sore hari ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin bertanya tadi penjelasan dari Pak Christopher ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita butuh berapa proyek pertama? Proyek pertama toilet dan pintu berapa? 42. 22 ya. Percaya bisa? Amin. Karena ada siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Naikkan Ya. pujian sore hari ini bagi Dia. Amin. Dia akan mendengar doa-doa dan pujian kita bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Sudah memimpin acara ibadah kami dan memberkati kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan dengan iman, Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Amin. Haleluya. Ku diangkat dan dibuli bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi ku diangkat. Yang percaya katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya katakan dan berikan tepuk tangan bagi Dia. Amin. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil ya Bapa. Karena Engkau sumber daripada berkat itu Tuhan. Saat kami memohon, saat kami ada duduk di hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mendengar keluh kesah kami, Engkau mendengar pergumulan kami ya Tuhan, dan Engkau menjawab apa menjadi kerinduan kami sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa sore hari ini Tuhan, kami membutuhkan fasilitas-fasilitas ini Tuhan, bukan untuk kuat gagah kami, tapi semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya seluruh umat-Mu dapat menikmati fasilitas ini Bapa. Tidak kesusahan lagi, tapi semuanya Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia kami. Kami berharap berseru kepada Engkau pada sore hari ini dengan seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengetuk pintu hati-Mu Tuhan. Kami percaya
Tidak ada yang mustahil. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. semua dana tercukupi Amin. dengan mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Beri hati kami yang suka berkorban. Glory Beri hati kami yang suka menaruh belas kasih Glory atas Yesus. pekerjaan-Mu Tuhan. Amin. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Dan semuanya jemaat yang hadir pada sore hari ini diberkati Amin. oleh Tuhan. Kasih. Yang gak datang kami gak tahu apa sebab Syukur. mereka. Tapi kami percaya berkat-Mu juga bagi mereka Tuhan. Syukur. Dan kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan dalam Amin. nama Tuhan Yesus Nama Kristus. Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah Ya. dikuatkan. Yang dalam permasalahan kami percaya dilepaskan di dalam nama Tuhan Nama Yesus. Dan menjadi umat yang lebih dari pemenang ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapak semuanya yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini, musik, WL, singer, multimedia, dan siapapun Aser, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau pakai dengan urapan-urapan yang selalu baru ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami percaya tahun ini tahun yaitu penuaian ya Tuhan. Mungkin kami belum melihat secara signifikan, tapi kami percaya jiwa-jiwa itu sudah datang ke tempat ini dengan penuh kerinduan kepada Engkau Tuhan. Menyembah Engkau, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa. Sehingga gerejamu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang benar-benar haus dan rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Dan jiwa-jiwa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga serahkan acara-acara besok Kamis ya Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus maupun Jumatnya acara seminar sekolah minggu. Kami percaya Tuhan pakai setiap para pelayan-pelayan hamba-hambamu yang sudah dipersiapkan ya Tuhan dengan urapan daripada Engkau. Sehingga kami dapat menyenangkan hati daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami pulang, bus kami dengan saudaramu, dijauh dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun yang berjalan kaki maupun yang berkendara. Sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan ke atas dan terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, dalam restu Roh Kudus ya, ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkata semuanya. Shalom, haleluya. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati di hari-hari ibadah yang akan datang. Amin.